Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب هيا بنا نستمر دراسة اللغة العربية. في هذا اللقاء أيها الطلاب والطالبات سألقيكم عن الفعل المبني والفعل المعرب. طيب, saya akan menyampaikan kepada kalian semua tentang fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Lebih singkatnya, fi'il mabni adalah fi'il yang tidak menerima i'rab, alias bahwa fi'il tersebut tidak ada perubahan harokat di akhirnya karena tentu. Tapi kalau fi'il mu'rab adalah fi'il yang menerima i'rab, artinya yang huruf akhirnya bisa berubah harokatnya sesuai dengan i'rab yang telah masuk di dalamnya, karena atau posisi i'rab yang ada di dalamnya. Taib. Sekarang coba lihat jumlah atau kalimat di bawah ini. Taib. Yatruku Ibrahim alaihissalam zawjatahu. Yatruku itu meninggalkan, Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya. Yatruku ini adalah fi'il mudhari' yang jelas ini adalah tirabi rafa. Alamatnya dhammah. Yatruku ini nau'uhu mu'rab, bisa menerima i'rab tapi disebut dengan mu'rab. Kenapa? Takziru akhiri bihasbi adawatil lati takhalat alaihim, karena ada perubahan setiap akhir kata ini harokatnya karena ada amil yang masuk di dalamnya atau yang menjadikan posisi i'rab tertentu. Seruku ini adalah tirabi rafa, ini disebut mu'rab. Arada ayatruka zajatahu. Perhatikan soal yang kedua. Arada ayatruka zajatahu. Ibrahim ingin meninggalkan istrinya. Ayatruka. Perhatikan, ayatruka, yatruku sudah menjadi K, ini di i'rabi nasab karena ada amil atau adawatil lati takhalat alaihim. Ada amil nawasib an masuk di sana, maka fi'il mudhari' tersebut di i'rabi nasab ayatruka. Maka di sini disebut mu'rab karena menerima harokat di huruf akhirnya karena posisinya ada an awamil nawasib. Ayatruka ini i'rab nasab, maka disebut dengan mu'rab. Tapi perhatikan contoh yang lain. Lam yatruk Ibrahim alaihissalam zawjatahu. Ibrahim lam yatruk, tidak meninggalkan istrinya. Perhatikan lam yatruk. Ini adalah fi'il mudhari' yatruku dimasuki lam berubah menjadi lam yatruk. Ini disebut mu'rab, bukan mabni, karena fi'il mudhari' ini menerima awamilul jawazim atau al-adawatil lati yadkhul ilaiha. Lam yatruk ini awamilul jawazim, maka di sini k-nya diubah menjadi sukun, bisa ku, bisa k, bisa yatruk, karena ini adalah awamilul jawazim tirabi jazm, maka disebut dengan mu'rab karena fi'il mudhari' tersebut bisa di'rabkan jazm. Faham? Perhatikan di sini untuk fi'il yang mabni dan fi'il mabni. Faqad 'ada ilaiha. Maka sesungguhnya dia Ibrahim kembali kepadanya, istrinya maksudnya. Perhatikan lafal 'ada. Ini adalah fi'il madhi. Ini selamanya ini disebut dengan mabni. Mengapa? La yataghayyaru akhiruhum. La tidak akan berubah huruf akhirnya. Jadi tidak bisa menerima i'rab apapun. 'ada, shana, mata, ini semuanya mati, ini termasuk fi'il mabni. Kemudian warzuqhum minats thamarati, urzuq, dan beri rezeki mereka dari buah-buahan. Urzuq ini fi'il amar, selamanya mabni, selama amar urzuq, tidak bisa urzuqo, urzuki, dan tidak bisa. Harus ini urzuq fi'il amar, maka selamanya mabni, tidak bisa menerima i'rab. La yataghayyaru akhiruhu, tidak akan berubah pada huruf akhirnya. Paham? Baik, perhatikan aku sekalian. Dari contoh-contoh ini, yatsruku berubah menjadi ayatsruka, berubah menjadi lam yatsruk. Ini yatsruku fi'il, ini rafa, ayatsruka ini nasab karena ada an awamil nawasib. Kemudian lam yatsruk ini sukun jazm karena ada lam awamil jawazim. Ini semuanya fi'il mudhari' tersebut disebut dengan mu'rab, fi'il yang mu'rab. Sedangkan perhatikan sekarang ada kemudian sona, mata, dan seterusnya disebut dengan fi'il mabni karena tidak bisa menerima i'rab karena huruf akhirnya tidak bisa berubah. Paham? Itu simpelnya semacam itu.
Perhatikan sekarang yang kedua, maka kita akan sampaikan terkait dengan al-ismul mu'rab wal ism mabni. Di samping fi'il mu'rab itu juga ada fi'il, ada isim al-mu'rab wal ism mabni. Juga sama, kalau al-ism mu'rab itu intinya adalah isim kata benda yang bisa menerima i'rab, yang berubah huruf akhirnya karena ada amil yang masuk di dalamnya. Posisinya apa? Rafa, nasab atau jazm, itu namanya al-ismul mu'rab. Sedangkan al-ism mabni sama dengan fi'il tadi, yaitu isim yang tidak bisa menerima i'rab, yang ini adalah huruf akhirnya tidak akan ada perubahan apapun, tetap sama, majazumu, semuanya tidak akan berubah. Taib. Jumlah perhatikan. Nasakal ustad Ustadz itu menasihati siswa-siswanya. Perhatikan al-ismu al-ustadzu posisinya sebagai fa'il. Fa'il itu pasti marfu' dirafi rafa dengan alamat dhamma. Nahu ini disebut mu'rab. Mengapa ya taghayyur akhiruhu hasbi mawqihi fil jumlah? Karena di sini posisi kalimat al-ustadzu itu, kata al-ustadzu dalam kalimat itu sebagai fa'il, maka dirafi rafa, maka alamatnya dengan al-ustadzu. Perhatikan, ini disebut mu'rab. Kemudian karamatul-labu al-ustadza, siswa itu memuliakan ustadznya, al-ustadza, bukan dzu lagi. Mengapa al-ustadza ini disebut mu'rab? Ya karena ya tagayyur akhiruhu hasmi mawqihi fil jumlah, karena ini posisinya al-ustadza ini sebagai, kalau tadi itu fa'il, ini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu harus dirafi nasab al-ustadza, maka perubahan ilah maka disebut dengan isim mu'rab. Kemudian perhatikan, hadza al-ustadzi, ini kitab ustadz. Perhatikan, al-ustadzi tidak lagi dzadzu tapi dzi, ini dirafi jar, ini disebut mu'rab. Kenapa? Karena di sini posisinya al-ustadzi itu adalah ya taghayyur akhiru hasbi mawqihi fil jumlah, karena posisi ini ada sebagai mudhafun ilaih dari mudhaf kitab, maka harus dirafi jar, maka ini mengalami perubahan, disebut dengan mu'rab. Sekarang yang mabni, perhatikan, huwa ila ifsha'ihi asra. Jadi huwa, dia di sini huwa wa hum yauma kunna anta atau antum anti atau ana nahnu, semua isim isyara, isim dhamir itu mabni. Kenapa demikian? Yalzumu akhiru khalatun wahidatan. Di sini pada huruf akhirnya ya keadaannya hanya itu aja, nggak bisa berubah, tidak bisa hu, tidak wahiri atau hu, tidak bisa, tetap huwa posisi, maka disebut dengan mabni karena tidak bisa menerima i'rab. Ya, tidak bisa ada perubahan di huruf harakat yang akhir. Dzaka ula bil idza'ah. Dzaka, dza di sini, dza ini termasuk isim sarah ya. Dza ini ya termasuk mabni karena al-zuma akhiru khalatan wahidatan, tidak ada perubahan. Dza mabni. Innal ladzina yamshi saruhu yadlimu nafsahu. Dan di sini alladzina ini semausul ya, alladzina alladzani ini semuanya disebut mabni karena apa? Huruf yazum akhiru khalatan wahidah, ini tidak bisa berubah, alladzi maka disebut mabni. Kemudian man yafshi sarruhu yasru abdan li ghairihi. Man di sini barang siapa man, ini adalah barang siapa, man orang bisa diartikan man itu man orang, ini adalah mabni karena yazum akhiru sama. Jadi man yadha ayyasira abdan li ghairihi, dan siapa yang ridha akan menjadi abdan li ghairihi, menjadi hamba orang lain. Jadi man di sini tetap posisi apapun tetap man, tidak bisa mun atau bisa mana, mani, minu dan sebagainya, tidak bisa. Itu tetap man, maka disebut mabni karena tidak ada perubahan. Taib, fahimtum ya tulab wa talibat antara fi'il al-af'al al-mu'rab min al-af'al wal asma, dari wal mabni min al-af'al wal asma, dari fi'il mu'rab, fi'il mabni. Nah, perhatikan ya, kemudian isim mu'rab dan isim mabni, kira itulah yang menjadi kata kunci utama. Kalian pahami
Dan sekalian, ini saya kira sudah saya jelaskan secara rinci, dan silahkan difahami lagi contoh-contoh dan seterusnya. Taib, syukuran ala khusni imamikum wa ilaikum assalamah. Selamat belajar dan antum semuanya semoga sukses selalu. Syukuran ala khusni imamikum wa ilaikum assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.